Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Jadi di video kali ini gue mau ngerasain rasanya jadi petani buah dari proses awal sampai dengan proses akhir. Yuk kita langsung ketemuan sama bapaknya aja. Wah, tanaman apa nih? Penasaran gue, tanaman apa nih? Coba tanya ke bapak. Assalamualaikum Pak. Ya, Punten Pak, nama saya Adit. Saya yang kemarin udah janjian sama Bapak buat ngebantuin Bapak dari proses awal sampai proses akhir penanaman. ya. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa ya? Nama saya Aris. Bapak Ya, Aris. Bapak Aris. Biasanya kalau kayak gini nih peralatan dan bahan yang dibutuhkan itu apa ya Pak? Oh ya, ini kebetulan saya lagi membuat media tanah Media untuk tanah? berbagai macam tanaman. Untuk bahan-bahannya sendiri saya menggunakan sekam bakar, terus tanah liat, terus tanah bekas bakaran sampah, ya, terus sekam mentah. Ini kayak gini, sekam mentah. Nah, terus ada kuahnya kambing ya. Nah, terus percampurannya itu kita bikin 1:1. 1:1 ya Pak? 1:1 untuk percampurannya. Gitu. Kalau dari peralatannya apa Pak? Peralatannya ya tentunya untuk mengaduk kita pakai cangkul ya. Cangkul, nanti kita aduk. Diaduk. Caranya kita aduk. Semua bahan tadi kita aduk jadi satu. Tanahnya sekam sama arang sekam, terus sekam mentah, kuahnya kambing. Nah, kita aduk jadi satu. Ya, diaduk-aduk ini, dicampur. Nah, setelah teraduk rata, baru kita kasih Apa itu namanya Pak? kapur dolomit. Kapur dolomit. Kapur dolomit ini untuk menetralisir pH tanah. Ya, biar tanahnya ini aman dari hama-hama atau yang merusak tanaman. Yang merusak tanaman ya Pak. Campur merata, terus kita aduk lagi. Diaduk lagi. Oke. Ya, kita ratakan. Kebetulan media tanah yang saya bikin ini rencananya untuk tanaman, sebenarnya untuk tanaman apa saja. Kebetulan saya pakai rencana untuk tanam apa itu Pak? jahe merah. Ya, kita tanam jahe merah di dalam karung. Nah, boleh dibantu? Oh iya Pak. Masukin ininya, media tanahnya. Ini diaduk tapi dulu. diaduk dulu. Oke. Ini Pak caranya Pak? Ya, diaduk dulu. Biasanya proses pengadukan kayak gini nih berapa lama Pak? Ya kita lihat aja, kalau sudah terasa rata, kita tutup. Baru kita masukkan ke karung. Udah cukup Pak? Ya, sudah cukup. Nah, boleh masukkan di karung. Masukkan ke karung. Itu nggak Pak? Ya, Berapa Pak? setengah karung. Setengah karung. Jangan full ya, setengah itu. Dimasukkan Setengah karung. setengah karung. Ya. Terus satu lagi. ya siap.
Oke. Oke. Kalau tak sudah, Kalau sudah, nanti dibawa di sana dihentikan satu. oh dibawa ke sana ya Pak. Terus gimana Pak? Terus habis di sini selesai kita siram. Disiram. Ya. Nah, kita akan melakukan penyiraman pada tanah yang tadi disiapin. Siramnya bagaimana Pak? Dimasukkan ke ininya. Ya. Ke lubang ininya. Nah, Oh, buat apa kita melakukan penyiraman ini? Biar tanah yang tadinya kering, ya kita siram jadi rada padat gitu. oh biar ada padat Pak ya. Rada padat. Biar nggak ada rongga. Gitu. Nah, ini sama. Oh, udah. Kalau sudah posisi tersirami semua, kita sebaiknya jangan langsung tanami. Kita biarkan dulu. Biarkan dulu ya Pak. Biarkan dulu sampai kurang lebih minimalnya itu 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. Biar apa tujuannya? Biar pohe kambing yang baru ini ya biar posisi netral dulu. Biar nggak terlalu panas. Ya biar nggak terlalu panas. Soalnya kalau langsung ditanami dia kemungkinan besarnya tanaman itu akan mati. Oh begitu Pak. Tanaman itu akan mati. Jadi kita biarkan dulu di dalam karung, tapi tetap setiap hari disiram. Oh nyiramnya setiap hari ya Pak ya? Ya setiap hari. Walaupun belum ditanami tapi disiram gitu. Berarti harus diperhatikan khusus ya Pak ya? Oh iya. Saya setiap tanaman apapun itu yang pertama kali sukses tidaknya sebagai seorang petani itu kita dari awal media tanah harus betul-betul sesuai dengan spesifikasi tanaman. Oh begitu. Nggak bisa salah-salah. Nggak bisa salah-salah. Kalau dari penyiraman biasanya dilakukan pagi aja apa sama sore Pak? Ya, untuk penyiraman biasanya saya lakukan pagi dan sore. Oh pagi dan sore. Pagi dan sore. Nah, kalau sudah tersirami semua, kita biarkan sampai posisi apa namanya basah tembus sampai ke bawah. Oh iya. Dirasa cukup sudah, baru kita diamkan. Besoknya lagi kita siram lagi sampai nanti apa 2 minggu. 2 minggu 2 prosesnya. minggu, baru kita tanam. Nah, mau ditanam cabai, mau ditanam anggur, mau ditanam apa gitu ya, kita boleh melakukan apa mulai penanaman. Oh begitu. Oke teman-teman, jadi kita mau nyiramin semua lahan yang ada di sini dulu ya Pak ya? Boleh, mangga. Nah ini ada kebetulan ada tanaman apa namanya ubi. Ubi apa Pak? Apa ya? Kalau bahasanya boleh gitu ya. Oh boleh. Tadi saya penasaran tuh Pak di awal tuh Pak. Ini tanaman apa gitu? Oh iya. Ini sudah 2 kali tanam di dalam karung, sudah 1 kali panen. Ini tanaman yang kedua. Tanam yang kedua. Biasanya apa nanennya berapa tahun sekali itu Pak? Oh 3 bulan. Oh 3 bulan. 3 bulan. 2 bulan setengah atau 3 bulan baru kita panen. Oh. Ini saya sengaja bikin apa pakai tali rapia biar tanamannya ke atas. Oh, ditarik gitu Pak? Iya, ditarik ke atas. Ya nanti dia menjalar sendiri. Ya, biar ada buahnya ini biar besar-besar buahnya. Oh begitu. Tinggal dikit lagi nih Pak, 2 lagi Pak. Boleh. Ini disiram semua nggak apa-apa. Oh itu juga disiram, baik Pak. Semua biar segar semua. Ini tanaman
ada 4 meter. Sekarang kan sudah disiram nih Pak semuanya. Ya. Selanjutnya ngapain ya Pak prosesnya? Tadi yang saya bilang itu setelah proses penyiraman, nah, berarti kita diamkan saja, biarin tunggu sampai kurang lebih 2 minggu. Ya, jangan buru-buru langsung ditanam. Nah, biarkan setelah 2 minggu itu pasti akan keluar ini apa namanya, rumput-rumput tuh. Nah, keluar rumput dari setiap karung itu ada keluar rumput, baru di situ tandanya tanah ini sudah siap untuk ditanami. Siap untuk ditanami. Tuh. Jadi prosesnya ini memang butuh kesabaran. Tapi ya, insya Allah hasilnya memuaskan. Ya, amin, amin. Memuaskan. Ada lagi yang bisa saya bantu Pak? Untuk sementara media tanah mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Nah, nanti proses lain-lainnya berarti nanti kita bisa ini kan buat lagi apa ininya ya. Kalau ini lahan Bapak, milik Bapak semua ada Pak? Insya Allah. Memanfaatkan lahan yang ada ya Pak ya? Memanfaatkan lahan yang ada, insya Allah ini saya tanami ada ubi tanah ya, ada anggur, nanti dia akan memanjang ke sana. Nah, di bawahnya ini ada tanaman jahe merah, rencananya ada cabai, bermacam-macam tanaman ya, memanfaatkan lahan yang ada. Tetapi tadi penting untuk diingat, media tanah harus bagus, top share dulu. Media tanah harus top share. Kalau media tanahnya sudah oke, tanam apa saja insya Allah subur. Oke teman-teman, jadi nanti karung yang di situ tuh kata bapaknya rencananya mau ditanami sama jahe. Nah, gue nggak tahu nih namanya jahe apa dan jenisnya jenis apa. Kan tadi baru dikasih tahu tuh namanya jahe merah. Tapi ada jenisnya kan. Gue mau tahu jenisnya itu apa. Mau tanya ke bapak. Pak? Ya. Ini tadi kan namanya jahe merah. Jahe Pak? merah ini betul, jahe merah ini. Dari jenis apa Pak? Nah, jenis merah, jahe merah saya asal beli aja jahe merah ini. Yang penting jenisnya jahe merah, bukan jahe gajah. Jadi jahe itu ada beberapa jenis, ada jahe emprit ya, jahe gajah, jahe Paris. Nah, ini jahe merah. Karena yang saya tanam ini untuk media yang ini pakainya jahe merah. Oh begitu. Ya, ya. Oh, kalau di atas itu lahan apa Pak? Itu kebun anggur saya. Kebun anggur Kebun Bapak? anggur, iya. Oh. Kebun anggur. Berarti di atas ada anggur ya Pak? Ada anggur. Barangkali mau lihat silahkan. Boleh Pak? Boleh. Mangga, yuk. Teman-teman kita dikasih kesempatan buat lihat ke atas, buat lihat anggur, ikutin ya. Bentar ya Pak. Sekarang kita di lantai 2. Sebentar lagi kita akan melihat anggur yang kita punya. Oh, keren. Wah, ini anggur jenis apa Pak? Ini yang saya tanam ini anggur Jupiter. Jupiter. Ninel. Oh. Kalau ini Tamaki. Dan masih banyak lagi jenis-jenis anggur yang lain. Berarti ini jenis anggur lokal apa? Impor semua saya. Impor. Iya. Saya tanam impor semua ya. Jupiter. Apa itu Pak? Jupiter. Ini Ninel. Ini Tamaki. Ini Everest. Wow, Everest. Namanya keren. Kalau ini anggur Harol. Harol. Ini anggur Beauty.
anggur gigi. Wah. Kebetulan ini lagi proses pembuatan batang sekunder Batang sekunder. sama pembuatan batang tersier. Batang tersier. Ya, rencana tak bikin sistemnya para-para. Para-para itu apa, Pak? Para-para itu sistem untuk apa namanya itu naungan tempat anggur ini menjalar ya. Oh, begitu. Dari sekian macam banyaknya jenis anggur di sini, Pak, ada cara tersendiri nggak sih, Pak, buat nanamnya gimana, Pak? Apa beda-beda? Untuk proses penanaman sih hampir sama, cuman yang membedakan anggur dengan tanaman yang lain itu, kalau tanaman yang lain misalnya cabai atau anggur atau apa namanya terong atau lain sebagainya, dia asal tanam jadi. Tapi kalau anggur itu harus betul-betul perhatikan proses penanamannya biar tanaman ini bisa hidup dan berkembang dengan baik. Seperti contoh, apabila kita tanam anggur, itu posisi tanaman akar ini jangan langsung kita benamkan sampai terlalu dalam. Ini untuk anggur ya. Justru kita naikkan sampai RS namanya rostok itu tidak terlalu ke dalam tapi rada diangkat biar akarnya ini rada ke atas dan lama-lama juga akan ke bawah. Oh, begitu. Ada teknik khususnya apa teknik ya? khusus. Terus kalau tanaman anggur, dia kalau terlalu kena air banyak ya dan medianya tidak poros, itu akan mati. Akan mudah mati. Makanya rada-rada ini penanaman perawatan anggur itu. Nah, poros itu bagaimana? Poros itu media tanah yang pada saat dipegang itu dia akan begini, akan kenyal begini ya, tidak keras tuh, tidak keras. Jadi dipegang itu dia akan nyebar begini. Jadi dia pegang tapi nggak ngumpal, tapi dia akan nyebar gitu. Itu namanya media poros. Makanya tadi saya sampaikan itu pembuatan media tanah itu harus betul-betul diperhatikan. Tujuannya itu untuk biar proses pertumbuhan akar, pertumbuhan batang sampai pertumbuhan daun-daun yang lain itu akan akan subur. Oh, begitu. Tuh. Ini apa, Pak? Ini saya bikin sistem stack ya. Stack. Stack kemarin itu kebetulan ada sebagian yang gagal, sebagian juga ada yang jadi dan saya tanam. Namanya kayak gini pasti ada kegagalan sama ya, Pak ya? Ya. Ini saya bikin sendiri ininya bibitnya. Jadi batang bawah itu saya pakai tanaman lokal, anggur lokal. Nah, untuk tempelannya ini saya pakai anggur impor. Jadi nanti kalau pada saat pertumbuhannya itu sudah bagus, mencapai 4 bulan sampai 5 bulan itu bisa dibuahi dan bisa diyakinkan bahwa buahnya itu akan manis. Oh, begitu. Bapak ada anggur yang udah jadi belum, Pak? Yang buah gitu. Alhamdulillah di sana itu ada anggur Jupiter. Kita bisa lihat. Memang untuk panennya belum maksimal ya. Tapi alhamdulillah sudah merasakan buah. Sudah merasakan. Kebetulan ini sudah verasen. Jadi verasen itu perubahan warna dari warna hijau ke warna coklat. Namanya jadi verasen. menuju ke matang. Oh, begitu. Oh, anggurnya lucu apa ya? Imut-imut kecil gini apa ya? Iya. Kalau dirasanya gimana ya? Boleh dilihat, dirasakan. Oh, nggak apa-apa nih, Pak. Mangga. Bisa dirasakan. Bener ya, Pak? Mangga. Gimana rasanya? Enak, Pak. Sumpah. Masya Allah. Manis, Masya Allah. Alhamdulillah. Bener-bener enak, Pak. Sumpah, Pak. Rasanya manis. Kalau nandur anggur impor, insya Allah tidak rugi. Tapi gitu. kalau nandurnya anggur lokal, dia akan buang waktu, tenaga, pikiran,
terus apa namanya, hasilnya juga ya untuk buah kan jadi asem. Tapi kalau tandur anggur impor, insya Allah buahnya itu manis. Manis banget ini Mas Umar. Saya kira kayak pengen lagi tuh. Mangga. Asli ini rasanya manis dan begitu makan tuh enak. Kalau ini impor dari mana aja Pak? Kira Pak? Kalau untuk setiap anggur ini kan ada yang dari Rusia, terus nama-nama itu kan setiap daerah itu dia punya nama anggur ya. Oh gitu. Ada yang dari Ukraina, cuman mungkin lama di Indonesia jadi dia punya nama dari asal negaranya. Oh iya. Paham. Tadi kan Bapak ngomongin tersier sama Bapak Batang itu tuh Pak. Bisa tunjukin ke saya nggak Pak? Boleh. Nanti saya jelasin. Baik. Kita ini insya Allah tanaman di pot ya. Ya. Di pot. Ini saya pakai sistem para-para. Sistem para-para itu kita bikin panjang kurang lebih 6 meter targetnya. 6 meter. 6 meter berarti sampai sini nanti. Cuman baru terbentuk posisi apa namanya batang sekunder itu baru 2 meter. Oke. Nah, dari pangkal tanaman sampai ke apa namanya tinggi para-para itu dinamakan batang sekunder. Oh dari batang primer ya. Batang primer dari pangkal ini sampai lekukan para-para ini dikatakan batang primer. Nah, yang lekuk begini sampai nanti 6 meter itu nanti disebutnya batang apa namanya sekunder. Batang sekunder. Ya. Nah, batang sekunder dia harus punya percabangan untuk pembuahan. Nah, percabangannya itu seperti ini nanti. Nah, seperti ini. Ini namanya batang tersier. Batang tersier itu untuk proses pembuahan nanti. Oh, nanti kalau buahnya sudah, ada di sini, Pak? ya buahnya itu nanti akan ada di sini. Bukan di batang sekunder, bukan. Nah, makanya kita ingin membuahkan anggur itu harus terbentuk dulu batang primernya, batang sekundernya, baru yang terakhir batang tersier. Ya, batang tersier ini untuk pembuahan. Nah, rencananya saya bikin batang tersiernya itu 20 batang tersier, kurang lebih 20 atau 25. Oke. Berarti kalau misalnya kita bikin 25 batang tersier, berarti nanti minimalnya itu 25 dompol anggur kita dapatkan. 25 dompol anggur itu sekitar berapa Pak? Ya dompol, dari satu dompol itu satu batang tersier. Nah, kalau satu tersiernya itu menghasilkan 2 dompol atau 3 dompol, ya kita bisa kalikan 25 kali 2 dompol, berarti sekitar 50 dompol. Gitu. Jadi dompol itu seperti ini nih, kebetulan ada contoh. Ini anggur Harol, satu dompol itu satu ini. Nah, ini kan satu batang tersier nih ya. Nah, kadang satu batang tersier itu ada buahnya di ujung, ada di tengah, ada di pangkal batang tersier gitu. Kalau satu tersiernya ada 2 dompol atau 3 dompol, kita kalikan saja batang tersiernya ada berapa selama panjang 6 meter itu. Itu. Ternyata banyak banget ilmunya Pak ya. Oh, harus memahami ilmunya. Iya, harus memahami. Soalnya apa? Saya juga dulu 7 tahun yang lalu pernah mencoba nanam anggur, tapi terus terang gagal. Terus di 2 tahun kemudian nyoba lagi beli bibit, 3 bibit, gagal juga. Dan ini yang ketiga ini. Ini yang ketiga. Tanam yang ketiga. Saya dalami keilmuannya, saya pahami keilmuannya, bagaimana cara membuat media tanah, bagaimana cara menanamnya, bagaimana cara perawatannya, bagaimana cara pembentukan batang primer, sekunder, tersier, bagaimana cara proses pembuahannya, bagaimana cara pruningnya, saya pahami semua. Alhamdulillah menghasilkan buah. Alhamdulillah. Berarti belajar dari kegagalan. Belajar dari kegagalan. Jadi teman-teman juga
Dari sini kita bisa ambil hikmah bahwa 1 kali, 2 kali gagal itu jangan jadi masalah. Yang jadi masalah itu karena kita mundur dari perjuangan. Belum berani mencoba ya Pak? Belum berani mencoba yang sampai akhir, sampai betul-betul sukses. Nah, makanya hikmah ini menjadi satu pelajaran bahwa segala sesuatu itu kalau kita yakini, kita tekuni, kita ada kesungguhan di situ, pasti akan berhasil. Amin, amin, betul, betul. Benar.